فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah beliau. Nah, yang muqaddimah ini akhwan ibarat tamhid, di mana beliau paparkan secara ringkas beberapa kaidah-kaidah pokok dalam ilmu hadis sebelum seorang masuk dalam mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar seorang betul-betul mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif, juga mengetahui keutamaan serta kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada agama ini, akhwan. Di mana Allah Subhanahu wa taala jaga kemurnian syariat Islam ini, sehingga tidak terjamah oleh tangan-tangan yang mau mentahrif aturan-aturannya. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Adapun hadis Allah Subhanahu wa ta'ala jaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwanifillah dengan apa? Dengan sanad. Sanad yang merupakan rentetan para perawi hadis sehingga sampai kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini akhwan tidak ada pada umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga isnad dalam meriwayatkan perkataan Nabi itu ya ada di umat akhir zaman ini, sehingga betul-betul seorang bisa mengecek apakah betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut dengan apa? Dengan melihat keadaan para perawinya. Nah, inilah yang dipaparkan pada bab yang baru saja kita selesai darinya. Bagaimana para ulama hadis akhwanifillah mereka betul-betul mengerahkan upaya yang sangat kuat dalam menyeleksi para perawi. Perawi yang memiliki kelemahan, apalagi yang terjatuh dalam kedustaan, maka ditinggalkan hadisnya. Kecuali yang kelemahannya ringan sehingga ketika datang riwayat perawi yang lain yang bisa menguatkan maka bisa terangkat. Ini secara global dari pembahasan yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala pada bab yang lalu, di mana beliau contohkan perkataan para a'immah tentang jarah terhadap perawi-perawi hadis yang lemah. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, akhwan, bab sihhatul ihtijaji bil haditsil mu'an'an. Baik. Bab sahihnya berhujjah dengan hadis al-mu'an'an. Sama tidak babnya? Baik. Dan dalam
syarah Imam Nawawi rahimahullahu taala memberikan tambahan babu sihhatil ihtijaj bil haditsil mu'an'an idza amkana liqa'ul mu'an'anina wa lam yakun fihim mudallis, atau idza amkana liqa'ul mu'an'inin dengan isim fa'il mu'an'in. Kalau mu'an'an yang hadisnya, kalau mu'an'in orangnya. Nah, pada bab ini ikhwan, sebelum kita membaca perkataan Imam Muslim rahimahullahu taala, butuh untuk kita pahami dulu makna bab. Kata beliau, sihhatul ihtijaj bil haditsil mu'an'an, yaitu bab yang menerangkan tentang sahihnya berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dengan an. Maksudnya hadis mu'an'an yaitu hadis yang perawi dalam sanad hadis tersebut meriwayatkan dengan an fulan, an alan, demikian. Tidak menggunakan ungkapan sami'tu, aku telah mendengar, atau tidak mengungkapkan dengan ungkapan haddatsana, telah menyampaikan hadis kepadaku. Karena ungkapan-ungkapan tadi mencapai puncak, ikhwan. Sami'tu berarti tidak ada lagi kemungkinan dia dia mengambil atau sekedar melihat dari tulisan, tapi sami itu memang dia mendengar dari gurunya. Tapi ini sekarang tidak, ini riwayatnya dengan an, dari. Nah, dari ini kan banyak kemungkinan. Apakah dia mendengar langsung, ataukah dia sekedar mengutip, atau dari ini ada perawi sebagai perantara, tapi dia tidak ingin menyebutkan, inginnya menyebutkan yang terpercaya, sedangkan yang menjadi perantara ini seorang yang lemah. Nah, oleh karena itu telah terjadi khilaf yang kuat ikhwani fillah di kalangan ahli hadis tentang hadis yang sifatnya mu'an'an ini, diriwayatkan dengan an. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala ikhwan di sini menegaskan bahwasanya berhujjah dengan hadis mu'an'an itu sah, boleh. Tapi syaratnya apa? Imam Muslim mensyaratkan idza amkana liqa'ul mu'an'inina wa lam yakun fihim mudallis. Baik. Apabila para perawi yang meriwayatkan dengan an tersebut mungkin untuk bertemu, dan tidak ada pada perawi-perawi yang meriwayatkan dengan an tadi itu yang memiliki sifat mudallis. Berarti ada dua syarat. Suatu hadis ikhwan dengan riwayat an bisa diterima. Taib, hadis kalau antum mendapati dengan lafaz an, nah itu bisa diterima dengan dua syarat. Yang pertama menurut Imam Muslim, apabila amkana liqa'ul mu'an'inin, memungkinkan para perawi-perawi yang meriwayatkan dengan an itu bertemu, mungkin untuk bertemu, sekedar mungkin untuk bertemu. Dalam artian apa? Tahun hidup, tahun lahir dan tahun wafatnya dengan gurunya yang dia mengambil riwayat itu bisa disinkronkan. Nah, bisa disinkronkan. Mungkin karena dia di tahun ini ketika gurunya masih hidup dia sudah berumur 17 tahun misalnya. Nah, dia mungkin untuk bisa bertemu juga di negeri yang sama. Tapi kalau gurunya meninggal, dia baru lahir, mana mungkin bisa. Nah, taib. Maka di sini juga penting untuk melihat tarikh wafiyat, kapan wafatnya, kapan lahirnya. Untuk apa? Menentukan apakah dia memang termasuk perawi yang ada kemungkinan bertemu dengan gurunya atau tidak.
Taib. Nah, apabila mungkin secara logika dia mungkin untuk bertemu. Nah, negerinya sama, tahunnya mungkin untuk bertemu karena syekhnya masih hidup dan dia sudah berumur balik misalnya. Tapi kalau syekhnya meninggal, dia baru berumur 2 tahun atau 3 tahun dalam tarikhnya, ini tidak akan mungkin. Tidak mungkin meriwayatkan dalam kondisi masih bayi seperti itu. Kemudian syarat kedua, kalau syarat pertama tadi sudah bisa ditemukan dari sisi tahunnya dia mungkin. Kemudian walam yakun fihim mudallis, dan tidak ada pada perawi mu'an'inin itu yang memiliki sifat mudallis. Dengan kata lain yang mudah ikhwan, yang meriwayatkan dengan an itu bukan masuk kategori mudallis. Mudallis ikhwan, sebagaimana telah kita lewati dulu, at-tadlis akhul kadhib. Tadlis itu saudaranya kedustaan. Baik. Perawi yang mudallis ini memiliki tujuan yang banyak. Kenapa kok sampai dia menyamarkan? Dia perawi yang berupaya untuk menyamarkan keadaan gurunya atau keadaan hadis yang dia riwayatkan. Misalnya gurunya seorang perawi yang lemah. Dia tidak ingin kelemahan gurunya ini dikenal atau hadisnya ini diketahui kelemahannya. Akhirnya gurunya yang lemah ini disebutkan dengan nama yang tidak masyhur. Nama dia memang tapi tidak masyhur. Atau karena gurunya lemah, dia dia jatuhkan sudah. Gurunya lemah, tapi gurunya syekh yang lemah tadi adalah perawi yang thiqah. Ini tidak usah disebutkan saja. Dijatuhkan, kemudian dia langsung meriwayatkan dari kakek guru istilahnya. Dari kakek gurunya dengan an. Kalau dengan an kan tidak jadi dusta, ya tidak? Kan dari. Dia tidak mendengar memang, tidak mendapatkan hadis darinya, tapi dia ungkapkan dengan an. Dari sinilah kalau diketahui mudallis maka tidak diterima. Dan tadlis banyak macamnya ikhwan, banyak jenisnya. Bisa dipelajari bagi yang ingin takhasus dalam bidang ini dalam pelajaran mustalahul hadis. Baik. Jadi Imam Muslim rahimahullah taala di antara prinsipnya dalam masalah hadis yang diriwayatkan dengan an, ya beliau menerima dengan 2 syarat. Kalau mungkin kedua perawi itu bertemu dan perawi tersebut tidak termasuk kategori mudallis. Dan ini pendapat akhwani fillah yang para imam hadis yang lainnya mereka beramal dengannya. Dan yang menyelisihi pendapat ini yaitu guru Imam Muslim sendiri, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari ikhwan, beliau tidak akan menerima hadis mu'an'an sampai yakin bahwasanya perawi tersebut bertemu atau mendengar dari gurunya walaupun dalam satu riwayat saja. Baik. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan bukan hanya sekedar mungkin untuk bertemu, tapi memang ada nas bahwasanya dia pernah bertemu dengan gurunya. Ada yang menetapkan bahwasanya dia pernah bertemu. Dari sini ikhwan kita katakan bahwasanya persyaratan Imam Bukhari lebih kuat dan lebih sulit tentunya. Baik, oleh karena itulah kalau kita perhatikan memang dari sisi kekuatan sihah, kekuatan kesahihan, maka Sahih Bukhari itu lebih kuat dibandingkan oleh Sahih Muslim, karena memang sejak awal persyaratan Bukhari itu lebih kuat. Baik. Walaupun kebanyakan yang diamalkan
yang dijalankan oleh para ulama hadis adalah apa yang dipilih oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini kesimpulan tentang bab yang akan kita baca. Baik. Barakallahu fikum. Untuk kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.